Saya memang niat saya mau bekerja untuk memakmurkan Jawa Timur. Jadi memang dari awal, sekalipun di sana saya gagal, saya masih keliling untuk memakmurkan Jawa Timur. Bagaimana caranya? Ya saya keliling. Akhirnya saya memutuskan untuk mencalonkan anggota DPD. Padahal saya sudah banyak juga diminta untuk di partai-partai, tapi karena saya masih beranggapan bahwa kalau saya masuk partai, saya tidak bisa maksimal untuk mewakafkan diri saya untuk rakyat Jawa Timur. Saya baru balik ya dari luar kota, jadi saya belum tahu apa yang hasilnya sekarang. Yang jelas saya di tiap kabupaten kota itu ada saksi-saksi saya di tingkat PPK, ada juga yang di TPS, dan mereka sedang bekerja. Saya rasa sekarang masih di tingkat PPK ya, belum tahu pasti, cuman saya sudah dilapori garis besarnya, insya Allah saya berhasil untuk mendapatkan satu kursi lah di DPD. Saya dari awal begitu gagal mencalonkan pilihan gubernur, jadi calon gubernur itu gagal. Saya memang niat saya mau bekerja untuk memakmurkan Jawa Timur. Jadi memang dari awal, sekalipun di sana saya gagal, saya masih keliling untuk memakmurkan Jawa Timur. Bagaimana caranya? Ya saya keliling. Akhirnya saya memutuskan untuk mencalonkan anggota DPD. Padahal saya sudah banyak juga diminta untuk di partai-partai, tapi karena saya masih beranggapan bahwa kalau saya masuk partai, saya tidak bisa maksimal untuk mewakafkan diri saya untuk rakyat Jawa Timur. Dengan saya masuk di DPD, saya tidak akan pilih kasih kepada semua rakyat Jawa Timur. Kalau saya dipercaya, bismillah saya akan bantu untuk membantu dan memakmurkan rakyat Jawa Timur. Ya, semuanya sudah akan kita siapkan. Saya juga sebagai kadin itu hanya untuk sampai tahun ini saja. Sudah selesai masa bakti saya. Jadi saya di kadin sudah 20 tahun. Jadi 10 tahun saya sudah jadi wakil ketua kadin, 10 tahun sebagai ketua umum kadin. Insya Allah. Saya sudah ada buku, nanti mungkin bisa ditulis program prioritas saya ada di sini. Jadi ini sudah saya bagikan kepada semua, jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Salah satunya ya, visi-misi itu kan kita akan memperkuat kewenangan DPD RI melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang. Yang ketiga, memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi representasi yang mencakup penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah dan pengaduan masyarakat dalam rangka akuntabilitas publik. Yang keempat, meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri dan lembaga perwakilan negara-negara sahabat termasuk masyarakat parlemen internasional. Yang kelima, meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan baik yang menyangkut tampilan perorangan para anggota DPD RI maupun pelaksanaan fungsi kesekretariatan jenderal termasuk tunjangan fungsional keahlian. Nah, itu salah satunya yang globalnya ya. Kalau yang mikronya ya memperjuangkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Ya namanya juga perjuangan ya. Namanya juga perjuangan itu kan harus harus optimis ya untuk memperjuangkan. Kalau mungkin pada saat itu saya menginginkan mensejahterakan rakyat Jawa Timur tidak bisa melalui pilihan gubernur,
tapi akhirnya saya mengambil jalan yang bisa lebih mengakar, itu akhirnya saya independen melalui DPD. Ya kenapa tidak kita lakukan itu, dan alhamdulillah dengan niat yang tulus dan gigih saya akhirnya bisa mencapai di situ. Masyarakat masih membutuhkan itu. Ya, insya Allah saya rasa begitu. Karena kita menyapa di bawah ya. Saya tidak pernah, karena ada aturan ya di PKPU bahwa calon DPD itu tidak boleh menjadi salah satu tim capres, sehingga saya tidak pernah di depan, dan yang selalu di depan itu adalah organisasi saya. Ada yang melalui Kadin, ada yang melalui Pemuda Pancasila, ada yang melalui Lanyala Akademia. Jadi mereka bergerak semua. Nah, saya kan hanya sebagai apa ya, sebagai konseptor aja di situ, sambil saya jalan untuk diri saya sendiri, gitu. Rutin dia kita setiap minggu ya selalu rutin. Jadi karena Lanyala Akademia ini kan memang lembaga sosial ya, jadi mereka selalu bergerak di bawah. Jadi bergerak selalu untuk DPD maupun untuk Pilpres juga. Otomatis mereka bergerak. Kadang-kadang kalau dia bergerak DPD, otomatis Pilpresnya bergerak. Kalau dia bergerak Pilpresnya, otomatis DPD-nya bergerak. Tapi saya tidak tampil di situ ya. Saya tidak pernah tampil. Saya biasanya tampil sendiri melalui cara-cara saya sendiri ya. Belusukan itu. Karena saya sudah punya prinsip, saya melihat pembangunan infrastruktur yang sudah ada, ternyata memang Pak Jokowi itu bukan hoak ya apa yang dikerjakan. Dan lagi kalau dengan 02, saya sudah cukup lama, 9 tahun di sana. Jadi saya sudah bisa membandingkan, ternyata ya masih bagus 01. Akhirnya saya putuskan saya lebih baik di 01. Otomatis. Yang jelas dari mereka semua ini sudah memberikan laporan bahwa hasil daripada di daerah yang mereka sebagai saksi-saksi, mereka ini menang, kecuali di Madura. Madura itu pun juga di Sumeneb, di Pamekasan, di Sampang. Itu pun kita juga belum tahu menangnya berapa. Yang laporan yang kita berdasarkan quick count itu ya kalahnya cukup fatal. Tapi memang hasilnya seperti itu. Jadi orang kalau memang tidak mau sama Pak Jokowi juga kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau yang mau sama Pak Jokowi, buktinya dari 14 kabupaten kota dulu yang kalah Pak Jokowi, tapi nyatanya masih ada 9 kabupaten kota yang menang sekarang. Yang dulu kalah sekarang menang. Ya, 66% apa berapa ya? Oh, itu bukan sumpah. Saya pada saat itu ngomong celetuk-celetuk biasa aja. Saya bilang potong leher saya kalau Prabowo menang di Madura. Itu untuk meyakinkan kita di organisasi saya itu sudah biasa seperti itu, untuk memantapkan mereka untuk bekerja. Perkara terus kalah ya, terus bukan terus juga kita disuruh potong leher. Ya kan tidak lucu kalau gitu. Itu kan hanya bahasa apa ya, bahasa meyakinkan di komunitas kita. Tapi kalau ada orang yang merasa tersinggung, ya saya mohon maaf, saya tidak ada niatan menyinggung orang. Tapi saya yang jelas, saya punya komunitas Madura, anggota saya ada di sana, ada Pemuda Pancasila, ada Lanyala Akademia, ada Kadinnya. Saya untuk menggebuk mereka itu saya ngomong seperti itu, untuk meyakinkan. Tapi kalau nyatanya
Prabowo yang menang, ya itu semua garis tangannya Allah yang menentukan. Terus mau apa? Masa terus leher saya suruh potong seperti yang lagi viral ini? Saya biasa saja, nggak ada masalah. Kalau soal gitu kan banyak. Pak Amin Rais dulu pernah ngomong jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Kemudian Ahmad Dhani mau potong burungnya lagi. Terus Anas mau gantungnya. Hal-hal seperti ini biasa gitu loh. Jangan dimasukin hati. Ya mungkin karena orang-orang Madura ini bagaimana ya. Saya mohon maaf kalau memang dianggap bahwa itu saya nantang. Tapi yang pasti saya tidak pernah menantang. Intinya itu. Oh iya, kalau kader saya sendiri saya bilang, kamu mau leher saya dipotong, akhirnya dia kerja. Tapi nyatanya mereka kerja juga, nggak ada hasilnya. Orang Madura masih suka sama Pak Prabowo, ya mau apa? Kecuali di Bangkalan ya, Pak Jokowi sudah menang. Ya tapi terus jangan terus diviralkan terus mau potong leher. Negara kita ini negara hukum. Enggak. Saya nggak pernah nanggapi kayak gitu mas. Kasih berita di gini ya, saya berita apa adanya, saya ngomong apa adanya kok. Kalau mereka tersinggung, saya minta maaf. Kenapa? Tapi saya nggak pernah nantang-nantang orang, itu enggak. Kalau mereka terus menteror saya terus, ya saya ketawa. Saya dari dulu kerjaan saya diginiin sama orang, kok sudah biasa saya. Tapi kalau ada yang mulai, ya itu Allah yang ngatur nanti kan. Itu belum ada. Nah, sudah sampai baca di koran gitu loh, di Facebook semua kan sudah pada neror. Tapi kan saya juga sudah lapor sama polisi. Nah polisi, ini kalau ada apa-apa sama saya ya orang ini. Sudah termonitor semua lah. Negara kita ini negara hukum, jadi tidak usah main-main. Saya sangat menghimbau sekali karena ini sebetulnya pertarungan 01 sama 02 ini kan sudah selesai. Perkara siapa yang menang, siapa yang kalah itu juga sudah selesai. Cuman sekarang siapa yang dilegitimasi oleh KPU itu kita tunggu hasil daripada KPU. Kalau secara quick count jelas 01 menang. Kalau terus dari 02 merasa menang, kita semua tahulah cara menghitungnya bagaimana. Kalau memang merasa menang, ayo dibuka. Kemarin sudah pernah dibuka sama semua lembaga survei yang memutuskan bahwa 01 yang menang. Begitu dari pihak 02 lembaga surveinya diundang, nggak mau datang. Nah setelah dijelaskan kan jelas 02 bisa dapat 64% atau 62%, yang diambil datanya, samplingnya yang menang-menang. Terus yang punyanya 01 yang diambil yang kalah-kalah, ya otomatis. Tapi kalau semua buka semuanya, ayo kita buka-bukaan. Dari pihak 01 yang menang sama yang kalah, dari pihak 02 yang menang sama yang kalah. Jangan 320.000 TPS, ini ada 800.000 TPS. Dibuka semua. Kalau yang ditampilkan cuma yang menang-menang, ya otomatis 62% menang dong. Tapi ini jangan ke sana kita. Saya masih ingat sekali pada saat tahun 2017 kalau nggak salah, di situ Pak Prabowo, di belakangnya itu ada Anies Sandi, belakangnya ada Haritanu, mengumandangkan pada saat itu hasil quick count. Hasil quick count itu memenangkan Anies Sandi. Pak Prabowo percaya kok. Lembaga surveinya sama. Kenapa sekarang kok berbeda? Nah, disitulah saya kasihan sama Pak Prabowo sebetulnya. Ada yang membisikin ini yang kurang benar. Jadi sebaiknya saya rasa kalau yang di tingkat elitnya ini masih bentrok, yang di grassroots-nya sudahlah, kita apa yang kita cari ini pemimpin. Kita harus bersatu semua, berangkulan. Kita berpikir bagaimana negara kita supaya maju. Jangan terus dendam-dendaman begini-begini, tidak ada gunanya. Nggak maju-maju nanti kita. Ribut terus. Nah, begitu, saya rasa itu. Himbauan saya ya, semuanya harus bersatu, berkumpul. Kita
sama-sama, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, yang menang adalah Indonesia. Saya rasa Pak Amin Rais ini figur umat Islam yang bagus. Saya tahu beliau itu sudah profesor, sudah doktor, dan saya tahu ahli sholat, ahli puasa Daud. Saya kenal dekat sama beliau. Tapi begitu ada statement yang ngajak people power, saya kok tidak merasa bahwa itu adalah Amin Rais. Saya pikir itu bukan Amin Rais, orang lain kali. Kebetulan namanya sama. Nggak ada itu people power. Karena kalau nanti semuanya arahnya ke people power, ini apa yang mau di people power ini apa? Kecuali kalau ada kecurangan pun bisa diselesaikan secara hukum. Iya kan, nggak usah karena kecewa menang kalah ini, nggak usah lah, kita semua bersatu. Saya rasa dari pihak 01 saya lihat ini juga ada banyak statement, banyak diemnya aja. Yang dari 02 ya masih merasa bereforia, merasa menang ya sementara biar aja lah, nggak usah kita perpanjang.